Salam untuk semua. Pembahasan latihan soal TOEFL bagian Structure and Written Expression kali ini berkaitan dengan 3 skill. Skill pertama yaitu sentences with one clause. Skill kedua, sentences with multiple clauses. Dan skill ketiga, reduce clauses. Jadi, 10 soal yang akan kita kerjakan dan kita bahas bersama-sama nanti, secara acak akan menguji ketiga skill tersebut. Baiklah, kita mulai dengan soal pertama. Silahkan dipelajari kalimatnya dan pilihlah jawaban yang benar atau tepat. Sekarang kita bahas soal tersebut. Untuk tipe soal seperti ini, yaitu melengkapi kalimat supaya benar secara tata bahasa atau grammatically correct, bacalah dan analisalah kalimat dari awal sampai akhir, agar kita tahu pasti apa yang kurang dari kalimat tersebut. Dalam kalimat soal nomor 1 ini, yaitu in the United States, bla bla bla, approximately 4 million miles of roads, streets, and highways. Ada subjeknya? Tidak ada subjeknya di sini. Ya, tidak ada subjeknya. Kemudian, apakah ada kata kerjanya? Tidak ada kata kerjanya. Dan jika kita lihat, sepertinya kalimat ini adalah kalimat dengan satu klausa inti saja. Sehingga, kita hanya perlu memilih jawaban yang memuat subjek dan kata kerja. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. There are. There itu sebagai subjek, are itu sebagai kata kerja. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Silahkan pelajari kalimatnya. Jika kita baca kalimat ini memiliki kata kerja entered, maka kemungkinan besar frase kata benda yang di depannya yaitu 12 million immigrants itu adalah subjek dari kalimat subjek di kalimat ini. Bisa jadi dia sebagai subjek atau bagian dari subjek. Ya. Nah, tapi karena kita tidak tahu pasti karena titik-titiknya itu berada di sebelum 12 million immigrants, kita tidak tahu pasti apakah 12 million immigrants ini subjeknya atau dia bagian dari subjek. Sehingga yang kita perlukan adalah, karena sudah ada kata kerja ya, sudah ada kata kerja enter, yang kita perlukan sekarang adalah memastikan subjeknya yang mana. Oke. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu more than. Ya, karena more than 12 million immigrants, ya ini sebagai subjek. Lalu kenapa jawaban B itu salah? Karena jika dipakai untuk melengkapi kalimat, maka akan membentuk dua kata kerja kalimat. Jika there were more than itu diletakkan di dalam titik-titik itu, akan double subject. Ya, akan double kata kerja. Subjeknya there, kata kerjanya were, terus ada lagi enter di belakangnya itu. Ya, kita harus lihat pola enter itu adalah bentuk kata kerja kedua. Itu kata kerja kalimat. Sedangkan were juga kata kerja kalimat, ya. To be yang berdiri sendiri itu kata kerja kalimat. Sehingga salah. Kemudian kenapa yang C salah? Ya, sedangkan yang C itu kenapa juga salah? Itu karena dengan adanya kata depan of, ya, maka more than 12 million immigrants itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek karena dia sudah menjadi objek dari preposisi of, sehingga subjeknya akan
hilang, nggak ada di sini. Tetap kehilangan subjek karena ada of-nya itu di depan. Nah, yang D juga salah. Nah, yang D juga salah. Kenapa? Karena ini tidak logis ya jawaban yang D ini. Bukan reportnya yang memasuki the United States, tapi 12 immigrants-nya itu, more than 12 immigrants-nya itu yang memasuki the United States. Jadi ketika kita memilih jawaban, walaupun report itu kata benda yang bisa berfungsi sebagai subjek, kita juga harus lihat meaning-nya. Ini logis nggak gitu? Acuannya pas nggak gitu? Masa report yang memasuki the United States? Mestinya kan orang gitu ya. Sehingga D itu juga salah. Jawaban yang benar adalah A. Ya, more than. Ya, more than 12 million immigrants entered the United States via Ellis Island. Ellis Island. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pada kalimat ini kita bisa memperkirakan bahwa subjeknya adalah the television. Setelahnya ada koma, lalu titik-titik, so long been a part of our culture. Kemudian ada koma lagi. Ya, ditutup koma lagi. Nah, biasanya ada 2 koma di sini. Ini bisa berupa klausa atau frase dan dia bukan bagian dari kalimat inti. Kalaupun kita tutup so close-nya titik-titik so close been a part of our culture-nya ini kita tutup, maka induknya tetap lengkap, yaitu the television has an enormous influence. Kata kerja kalimatnya adalah has. Jadi induknya sebenarnya sudah lengkap. The television has an enormous influence. Subjeknya the television, kata kerjanya has. Matching saja. Nah, yang jadi masalah adalah yang di dalam koma 2 ini. Kita kotakin ya, kita fokus di sini. Oke, kita fokus di sini. Kita sudah ada induknya, sehingga di dalam koma 2 ini kita jadikan anak saja. Ya, kita lihat pilihan jawabannya. Kita tidak tahu ya, yang dalam kotak ini anak kalimat kah, berupa klausa anak kalimat kah, atau frase, atau keterangan saja, kita tidak tahu. Kecuali ketika kita melihat pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya ini akan membentuk apa? Kalau misalnya kita pilih A, ini akan double kata kerja, yaitu ada has, kemudian has di ujung sana juga ada double kata kerja. It has, kita masukkan yang B juga salah, akan double subject dan double kata kerja. The television subject, it subject, has kata kerja, has yang di paling ujung itu juga kata kerja, double ya. Kita pilih C, which. Oke, kemungkinan bisa ya, karena dia akan membentuk klausa. Tapi kita lihat, which-nya itu konektor. Oke, sebagai konektor, dia menjadi anak kalimat ya. Berikutnya akan menjadi anak kalimat. Kemudian ada subjeknya nggak? Setelah which itu andaikan kita masukkan. Belum, nggak ada. Tapi bisa jadi kok which itu konektor sekaligus sebagai subjek. Oke, kalau kita anggap dia konektor sekaligus sebagai subjek, ada kata kerjanya nggak? Kita lihat di situ. Ya, konektornya sudah ada. Tadi which, ya, andaikan kita pilih yang C. Kata kerjanya itu been, tapi been itu nggak bisa berdiri sendiri kalau dia sebagai kata kerja kalimat. Dia harus ada kata kerja bantu. Yaitu di sini adalah pilihan yang benar adalah yang D, which has. Jadi konektornya itu which, subjeknya itu which juga, kemudian kata kerjanya has been. So long itu adalah kata keterangan. Dia boleh diselipkan di antara has dan been. Itu boleh di antara kata kerja bantu dan kata kerja utamanya, itu boleh. Jadi which ini konektor sekaligus sebagai subjek. Ya. Sebenarnya which itu apa sih meaningnya?
Which itu kalau dia sebagai subjek sebenarnya the television, sama dengan benda yang di depannya itu, yaitu the television. Tapi karena sama saja benda yang diterangkannya itu, maka tidak perlu disebutkan di dalam anak kalimatnya. Anak kalimatnya ini adalah which has so long been a part of our culture, itu berupa adjective clause. Sudah lengkap ya, induk dan anaknya sudah lengkap. Dan tidak membuat kalimat ini salah, menjadi double subject atau double kata kerja. Tidak. Oke, jawaban yang benar berarti adalah delta. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Subjek kalimat soal nomor 4 ini adalah psychologist. Kata kerjanya have maintained. Traditionally itu adverb, itu boleh diselipkan di antara have dan maintain. Nah, ini adalah induk kalimatnya. Di sana dapat kita lihat ada dua anak kalimat. Kenapa? Karena ada konektor itu ya. Ada konektor that dan until. Apa saja anak kalimatnya? Yang pertama, that infants cannot formulate long-term memories. Itu anak kalimat yang pertama yang berupa adjective clause. Kemudian anak kalimat kedua, until bla 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 the age of 8 or 9 months. Ini anak kalimat kedua. Yang belum lengkap adalah anak kalimat yang terakhir ini, yang kedua ini. Yang induknya sudah nggak ada masalah. Anak kalimat yang berupa adjective clause yang pertama tadi juga tidak ada masalah, sudah lengkap aja. Nah, kita fokus di anak kalimat terakhir ini ya, until bla 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 the age of 8 or 9 months. Konektornya sudah ada, yaitu until. Namun belum ada subjek, belum ada verbnya. The age of 8 or 9 months itu tidak ada subjek, tidak ada kata kerja di situ. Sehingga jawaban yang benar adalah B. They reach. They-nya sebagai subjek, reach-nya sebagai kata kerja. Berikutnya soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini, di awal kalimat kita diminta untuk melengkapi. Ya, setelah titik-titik, itu ada noun phrase, yaitu a cheese shop. Bisa jadi a cheese shop ini adalah subjek kalimatnya, tapi kita tahan dulu. Lalu ada kata kerja has ground. Ya, since di situ adalah adverb, boleh diselipkan di antara has dan ground. Ya, tapi kalau ditanya mana kata kerja kalimatnya, kata kerja kalimatnya adalah has ground. Hati-hati ya, jangan sampai kamu menganggap consisting yang di ujung sana itu adalah kata kerja kalimat. Dia bukan kata kerja kalimat. Ya. Dia bentuk kata kerja, tapi dia kalau andaikan ingin jadi kata kerja kalimat kan harus dibantu dengan to be, dengan be. Ya enggak, sedangkan situ enggak ada. Dan memang posisinya di situ fungsinya sebagai adjective, ya. Dia sebagai adjective consisting itu. Berarti bukan kata kerja kalimat. Kata kerja kalimatnya sudah kita temukan, yaitu has ground. Sampai titik kita tidak menemukan kata kerja kalimat lain. Sehingga kita bisa berpendapatnya, kita bisa menganggap bahwa ini adalah kalimat dengan satu klausa. Jadi satu inti saja. Intinya ya ini gitu. Sehingga kalau sudah ada kata kerja kalimat has ground, kita fokus sekarang pada subjek kalimatnya. Yang kita cari adalah subjeknya. Ya. A cheese shop, karena dia letaknya sebelum kata kerja has ground, bisa jadi dia sebagai subjeknya.
atau dia bagian dari subjek. Nah, kita ambil langsung masukkan pilihan jawaban saja. Jika kita masukkan pilihan yang A, kita pakai untuk melengkapi kalimat, maka noun phrase a cheese shop itu akan didahului oleh preposisi in the beginning of. Kalau didahului dengan preposisi, maka a cheese shop itu tidak akan bisa menjadi subjek. Dia sudah menjadi objek dari preposisi in the beginning of itu. Sehingga kita tetap kehilangan subjeknya untuk kalau andaikan A itu dijadikan jawaban. Kemudian bagaimana kalau yang B yang dijadikan jawaban? Pilihan B itu juga salah karena akan double kata kerja, yaitu began dan has ground. Pilihan C juga salah, ya. Pilihan C juga salah. Pilihan yang benar itu adalah D, what began us. Karena what began as a cheese shop itu merupakan anak kalimat berupa noun clause. Dan noun clause-nya ini berfungsi sebagai subjek. Jadi subjeknya itu mana? Yaitu what begin as a cheese shop itu subjek. Subjeknya berupa klausa, anak kalimat. Kata kerja kalimatnya apa? Has ground. Nah, di dalam klausa anak kalimat what began as a cheese shop itu sendiri, dia ada konektor yang sekaligus sebagai subjek, juga ada kata kerja began. Jadi sudah pas ini. Kalau diartikan pun logis ya, yaitu apa yang awalnya sebagai sebuah toko keju telah berkembang menjadi konglomerat kecil yang terdiri dari sebuah bisnis catering dan 2 toko retail. Kita lanjutkan soal ke-6. Pada awal kalimat di soal 6 ini ada frase kata benda, yaitu a government contractor. Lalu ada koma. Komanya hanya satu saja. Kemungkinan a government contractor itu bukan sebagai subjek, tapi hanya sebagai apositif saja. Lalu kita lanjutkan, setelah koma itu ada titik-titik, dan kalimat selanjutnya preferential treatment from government agency as both a minority group member and a woman, itu kita tidak menemukan kata kerja maupun subjeknya. Subjeknya kan kita nggak yakin, a government contractor itu kita belum yakin, itu sepertinya apositif. Sehingga kita tidak menemukan subjek dan tidak menemukan kata kerja. Yang kita perlukan sehingga adalah jawaban yang ada subjek dan ada kata kerjanya. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Weber Research. Jadi Weber itu adalah orang ya, nama orang. Itu sebagai subjek, kata kerjanya receive. Nah, a government contractor, primarily a government contractor itu adalah sama orangnya. A government contractor itu si Weber juga. Jadi a government contractor itu bukan subjeknya tapi apositif, dia sama orangnya gitu ya. Yang jadi subjek adalah Webernya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di awal kalimat ada konektor because yang menunjukkan ini akan jadi anak kalimat berupa adverb clause. Jadi anak kalimatnya itu because the project depend on, ya. Anak kalimatnya dimulai dari because ya. Because the project depends on bla 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 at the federal level. Itu adalah anak kalimat berupa adverb clause. Kemudian setelah koma the city and country may have to wait until the budget cutting ends. The country and the county may have to wait until the budget cutting ends. Itu tidak ada masalah. Intinya the country and the county may have to wait.
Kemudian until the budget cutting ends itu anak kalimat. Itu logis aja, nggak ada masalah ya. Yang titik-titiknya itu berada di anak kalimat. Jadi kita fokus di anak kalimat ini saja. Because the project depends on bla 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 at the federal level. Kita fokus yang di sini saja. Kita lihat sudah ada konektor because ya. Ya, sudah ada konektor because. Lalu subjeknya sudah ada yaitu the project. Kata kerjanya juga sudah ada yaitu depends. Sudah lengkap ini. Nah, titik-titik yang diminta untuk kita lengkapi itu letaknya setelah on. On itu adalah preposisi. Seperti kita ketahui, setelah preposisi itu diikuti oleh noun, kata benda, noun phrase, frase kata benda, atau noun clause, klausa kata benda. Ya, jadi semuanya itu berbentuk kata benda gitu ya. Bisa berupa frase, klausa atau kata benda tunggal gitu, kata benda yang memang dia individual. Kita langsung masukkan pilihan jawabannya saja. Pilihan yang A, it happens, itu kalimat. It itu sebagai subjek, happen kata kerja. Dia bukan klausa, bukan anak kalimat yang berupa noun clause. Kalau noun clause mestinya ada konektor. Dia kurang konektor. Kurang konektor kata hubung. Kalau dia tetap ingin dimasukkan, maka kalimat ini double subject, double kata kerja. Ya, kita fokus di anak kalimat because the project depends on bla 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 at the federal level. Kalau kita masukkan it happens di titik-titiknya itu, dia akan double subject yaitu the project dengan it. Dan double kata kerja depends dan happens. Mestinya sebelum it happens itu ada konektor. Boleh. Dia menjadi anak kalimat. Jadi ada anak kalimat di dalam anak kalimat boleh. Ya. Kemudian yang B, pilihan B juga salah karena diawali dengan konektor saja, ya. Tapi subjek grupnya tidak ada. Ya. Pilihan D itu juga tidak tepat karena anak kalimatnya itu yang mengikuti preposisi itu seharusnya berbentuk noun clause. Karena preposisi diikuti noun clause. Bentuk anak kalimatnya kalau berupa klausa berupa noun clause. Sedangkan pilihan D itu adjective clause, nggak bisa. Ya. Dan kalaupun diartikan pun tidak pas. Pilihan yang tepat adalah C, what happens. Ya, what happens. What happens. What itu konektornya, subjeknya mana dong? Gitu. Nggak ada subjek, ada. What itu konektor sekaligus subjek. Jadi di sini what itu konektor, subjeknya what juga, happens-nya itu kata kerjanya. Jadi what happened at the federal level adalah noun clause. Berarti ini ada anak kalimat di dalam anak kalimat. Nggak apa-apa, tidak masalah. Ya. Yang penting pas dan sesuai dengan aturan. Jadi jawaban yang benar adalah C, what happens. Kita lanjutkan ke nomor 8. Titik-titik yang harus kita lengkapi berada di awal kalimat. Lalu setelahnya kita bisa mengidentifikasi ada dua kata kerja kalimat, yaitu appears dan is. Hati-hati ya, to have been done itu bukan kata kerja kalimat. Ini hanya kata kerja lain yang mengikuti kata kerja kalimat. Jadi kata kerja kalimatnya itu appears dan is. Ada dua nih, ada dua kata kerja kalimat. Supaya ini tidak double kata kerja, maka yang satunya, ya kata kerja satunya itu harus dibuat di dalam anak kalimat. Jadi yang bisa kita otak-atik adalah yang paling depan itu, yang memakai kata kerja appears. Jadi appears itu kita masukkan ke anak kalimat. Berarti di anak kalimatnya ini, yang di depan berarti kalau anak kalimat kan harus ada konektor. Ya, harus ada konektor. Apakah ada konektornya?
belum ada. Ya. Kemudian subjeknya, bisa jadi subjeknya itu adalah definitive study. Itu bagian dari subjek. Kalau kita masukkan most, konektornya nggak ada. Yang A ya. Kalau kita masukkan B, the most, konektornya nggak ada. Padahal kita ingin membuat appears itu menjadi bagian dari anak kalimat. Ya. Berarti yang A dan B itu kita eliminasi. Kalau kita masukkan C, kurang tepat. Ya. Mestinya harusnya ada the most definitive study. Karena sudah spesifik study tunggal. Jadi tingkat paling itu kan harus ada the. Jadi jawaban yang benar adalah D. Where the most. Jadi kalau kita analisa secara keseluruhan kalimat ini, subjeknya ini panjang banget. Dimulai dari where the most definitive study of a Western hard rock mining community cemetery appears to have done. Itu adalah subjek kalimatnya. Kata kerjanya apa? Is. Bayangkan, subjeknya begitu panjang. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena subjeknya itu berupa noun clause. Noun clause itu berupa kalimat loh ya. Dia berupa klausa. Harus ada subjek, harus ada kata kerja, dan ada konektor. Sudah lengkap tadi jawabannya. Yang tepat adalah D. Kita lanjutkan ke nomor 9. Subjek kalimat pada nomor 9 ini adalah one. Dan ketika kita baca selanjutnya, ya, one of the areas of multimedia that is growing quickly, bla bla bla, is sound. Setelah kita temukan subjek kalimatnya, terus kita ketemu juga anak kalimat that is growing quickly. Ini kalimat, anak kalimatnya berupa adjective clause karena dia menerangkan multimedia. Lalu kita ketemu kata kerja kalimat yaitu is. Nah, that is growing quickly itu sudah saya kotakin di situ. Ini anak kalimat. Kalaupun ini anak kalimat ini kita hilangkan pun induknya sudah pas aja, yaitu one of the areas of multimedia is sound. Subjeknya adalah one of the area of multimedia, one-nya itu intinya, kemudian kata kerja kalimatnya adalah is. Nah, anak kalimat that is growing quickly, itu kita lihat nggak ada masalah. Yang harus kita lengkapi adalah titik-titik setelah anak kalimat tersebut. Nah, di sini kita eliminasi saja jawaban-jawaban itu. Kalau misalnya kita pilih jawaban yang B, is easily overlooked, ini akan double kata kerja. Kata kerjanya sudah ada is yang letaknya sebelum sound itu. Jangan lagi ada is overlooked, akan double kata kerja. Kalau yang kita pilih C, itu it is easily overlooked, akan double subject, yaitu one dan it. Kemudian kata kerjanya juga double, is overlooked dan is. Kalau misalnya kita pilih D, ini akan tumpuk-tumpuk. That is easily overlooked. Dua adjective clause yang dia berdempetan itu tidak pas, tidak benar. Harus jadi satu saja. That-nya nggak usah ikut mestinya. Diganti dengan konektor lain. Ya, boleh konektor koordinat konektor. Jangan that, karena dia akan double, redundant, ya, akan berlebihan. Gitu. Satukan aja dengan konektor yang konektor koordinat, konektor yang sejajar. Jadi jawaban yang benar apa? Yaitu A. Yet is easily overlooked. One of the areas of multimedia that is growing quickly, yet is easily overlooked is sound. Ya, kalau diartikan, salah satu area multimedia yang berkembang dengan cepat, namun gampang diremehkan, di overlook, ya, disepelekan adalah bunyi.
Kita lanjutkan ke nomor terakhir. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 9 adalah A ya, yet is easily overlooked. Kita lanjutkan ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Titik-titik pada kalimat nomor 10 ini berada di awal kalimat. Jadi kita harus melengkapi titik-titik ini di awal kalimat. Lalu setelahnya ada koma. Nah, setelah itu ada early approaches. Jadi early approaches itu kemungkinan adalah subjeknya. Early approaches for coping with workplace stress deal with the problem only after its symptom had appeared. Ya, kita ketemu deal with. Kemudian ada anak kalimat only after its symptoms had appeared, itu adalah adverb clause. Anak kalimat berupa adverb ya, adverb clause. Kemudian kata kerja kalimatnya adalah deal. Kemudian kita sebelum deal itu ada approach. Ya, approach ini adalah subjeknya. Nah, sudah ada nih di induknya itu adalah subjeknya tuh early approaches, kata kerjanya deal with. Nah, sudah ada nih lengkap. Kemudian yang saya kotakin itu juga tidak ada masalah. Itu adalah anak kalimat dan tidak ada masalah. Kemudian yang kita harus lengkapi adalah yang titik-titik di depannya. Karena sudah lengkap semua, titik-titik di depannya itu bisa hanya keterangan tempat saja, keterangan waktu saja, atau dia berupa klausa, tapi berupa anak. Ya, karena induknya sudah lengkap, sudah ada. Jadi dia berupa anak. Atau berupa reduced clause. Klausa yang dikurangi, yang berupa prase. Kita lihat, kita tidak tahu apa yang untuk mengisi titik-titiknya itu. Kita lihat pilihan jawabannya. Semuanya ada mengandung konektor, yaitu although. Nah, kalau ada konektor berarti ada kemungkinan ini berupa anak kalimat adverb clause karena menggunakan although, atau dia reduce adverb clause. Ya, ada dua kemungkinan itu saja. Nah, kita lihat kalau jawabannya A, although well attending, itu meaningnya tidak pas. Ya, meaningnya tidak pas. Yang kita perlukan sekarang adalah yang bermakna negatif. Yang bermakna pasif ya. Yang B, although it is a good intention, ini juga tidak pas. It ini merujuk apa? It ini merujuk early approaches. Early approaches itu kan jamak. Tapi kok di situ it, mestinya kan they are. Dan a good intention-nya juga tunggal, padahal di sini approaches jamak. Jadi yang B itu tidak pas, walaupun dia sebagai anak kalimat. Sudah lengkap sebenarnya, ada konektor, ada subjeknya it, ada kata kerjanya is, tapi nggak matching dengan yang jadi acuannya, yaitu approaches. Dia jamak, di situ subjeknya tunggal. It. Nah, kemudian ketika kita nulis C juga salah. Ini malah salah, cuma ada konektor dan kata benda good intention, nggak lengkap. Jadi klausa nggak lengkap, jadi reduce juga nggak lengkap. Ya, nggak pas. Jadi a good intention-nya itu tunggal, sedangkan di situ rujukannya approaches, nggak pas, nggak matching. Yang benar adalah D, although well intended. Although well intended, ini sudah benar, yaitu artinya meskipun bertujuan baik. Jadi although well intended ini adalah reduced adverb clause. Yang asalnya itu kalau klausa penuh, klausa lengkap, itu awalnya itu adalah although the approaches were well intended. Jadi lengkapnya itu sebenarnya although, konektornya, subjeknya itu the approaches, kata kerjanya itu were. Well intended itu adalah kata sifatnya ya. Bisa juga well intended itu adalah kata kerja yang dengan gabungan dengan were yang dia pasif. Seperti kita ketahui, aturannya kalau ingin di-reduce, although-nya tetap, subjeknya dihapus, were-nya dihapus. Jadi tinggal well intended. Kalau diartikan pun sudah pas ya.
Kalau kita baca secara kalimat lengkap, although well-intended, early approaches for coping with workplace stress deal with the problem only after its symptoms had appeared. Meskipun bertujuan baik, pendekatan-pendekatan awal untuk mengatasi stres di tempat kerja itu dilakukan terhadap masalah hanya ketika symptoms-nya, gejala-gejalanya itu telah muncul. Jadi sudah pas saja diartikan pun enak, logis. Kita sudah membahas 10 soal ya, 10 soal ini acak nih. Kita tidak tahu mana yang skill 1, mana yang skill 2, mana yang skill 3, tapi semuanya acak. Yang harus kita tekankan itu adalah aturannya. Jadi dari 10 soal tadi yang sudah kita bahas, apakah kita diminta untuk menentukan atau mengidentifikasi skill apa yang sudah diujikan, yang sedang diujikan? Tidak kan? Kita tidak mengidentifikasi skill. Tapi yang penting kita tahu aturan dari skill-skill tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan untuk melengkapi kalimat. Kita yang penting aturan. Oh, boleh pakai ini, boleh pakai ini, boleh pakai itu, gitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu aturannya. Dan latihan soal ini hanya mencakup 3 skill, baru mencakup 3 skill. Ada skill-skill lain yang dia tidak terfokus pada 3 skill ini saja. Dan harus kita pelajari. Supaya kita tidak hanya fokus pada 3 skill ini saja. Kita juga belajar skill-skill yang lain. Yang akan kita bahas pada latihan soal berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.